Halo Ya, semuanya, terima kasih banyak telah bergabung dengan webinar hari ini tentang arsitek untuk pertahanan. Nama saya Suharti dan saya adalah Marketing Manager untuk Mega Asia Pacific. Dan kami sangat senang memiliki grup yang hebat yang akan bergabung dengan kami hari ini. Sebelum kita pergi ke slide berikutnya, di mana saya akan memperkenalkan presenter anda, saya ingin melakukan beberapa pesanan cepat. Jika anda memiliki pertanyaan selama presentasi, sila masukkan di question box kecil di sidebar GoToWebinar. Kami akan mencuba menjawab semua pertanyaan di akhir presentasi, namun jika ada yang terlewat jika kami kehabisan waktu atau jika kami tidak dapat menjawab pertanyaan anda, kami akan dengan senang hati menindaklanjutkannya setelah webinar. Sedikit informasi tentang Mega. Beberapa dari anda mungkin mengetahuinya, Mega adalah vendor software EA yang mapan dan berkembang pesat. Kami memiliki lebih dari 2,000 pelanggan di seluruh dunia. Itu lebih dari 52 negara dan kami telah selama hampir 30 tahun sekarang. Bahagian bawah slide ini bahkan lebih menarik. Kami telah menjadi pemimpin Gartner dan Forrester selama bertahun-tahun, tetapi yang hebatnya adalah kami juga mendapatkan penghargaan Peer Insights yang menunjukkan bahawa kami adalah penyedia EA tingkat enterprise. Tapi pada saat yang sama, kami benar-benar menyederhanakan adopsi dan pelanggan suka menggunakan software kami. Sedikit informasi tentang Icon. Sejak 2002, Icon telah membangun reputasi yang kuat melalui para konsultannya dengan pengalaman dan pengetahuan mereka di industri keuangan, manajemen proyek, dan teknologi informasi. Bank, asuransi, dan perusahaannya pembiayaan telah menjadi klien Icon. Namun kerana pesatnya perkembangan teknologi informasi di Indonesia, Icon memperluas layanannya ke bidang lain seperti telekomunikasi, konstruksi, dan teknik, minyak dan gas serta retail. Saya ingin memperkenalkan anda pada pembicara webinar hari ini. Anda memiliki dua presenter hebat. Di sini ada Pak Munin Widarjo, Presiden Director I Consultant Innovatama ataupun ICON, dan Thomas Berlivet, Managing Director Mega Asia Pacific yang berbasis di Singapura. Jadi tanpa basa-basi Pak Munin, presentasi ini saya akan serahkan kepada Bapak dan sekali lagi terima kasih semuanya telah bergabung dengan kami hari ini. terima kasih Su. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di webinar hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, baik milenial maupun kolonial, ya, generasi saya gitu. Kita semua harus bersyukur dan berbahagia karena kita merupakan generasi yang sangat beruntung mengalami masa-masa saat ini, di mana merupakan satu dari sedikit masa yang mengalami krisis yang luar biasa, pandemi COVID-19, yang menciptakan normal baru, new normal, yang sebetulnya patut kita syukuri juga. Ya. Jadi kalau kilas baliknya mungkin kalau kita lihat sebelum ini kita banyak mengeluh macet di jalan dan ingin banyak di rumah. Sekarang justru kita dipaksa melakukan kegiatan sehari-hari sebagian besar di rumah. Yang dulunya harus pindah dari meeting ke meeting di tempat-tempat yang berbeda, sekarang juga dipaksa untuk terus online, kadang bahkan paralel meeting, ya, secara online. Yang dulunya biasa melakukan lobby-lobby personal atau diskusi tatap muka, sekarang harus membiasakan diri untuk bisa berdebat frontal kadang-kadang dalam satu forum online. Ya. Tahun lalu mungkin sebelum pandemi, kita sulit membayangkan untuk dapat bekerja nyaris tanpa tatap muka dengan tim atau rekan kerja. Di awal pandemi, kita cukup struggling ya, cukup bersusah payah untuk dapat berdiskusi seluruhnya secara daring. Rasanya di awal-awal itu hampir semua meeting waktunya menjadi 2 kali atau bahkan lebih dari waktu kalau kita melakukan meeting tatap muka. Tapi saat ini rasanya hampir semua
pekerjaan kita sudah dapat diselesaikan secara daring. Ya. Ini tentunya suatu transformasi yang cukup cepat dan uh, uh, berjalan secara masif gitu ya. Sebelum pandemi juga kita melihat bahwa solusi berbasis cloud ya itu pada awalnya merupakan opsi yang di banyak perusahaan masih memerlukan kajian yang panjang. Tapi sekarang rasanya nyaris menjadi suatu kebutuhan standar. Ya. Kalau di tahun 2018-2019 kita dikejutkan dengan gebrakan-gebrakan digital startup, ya, seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, yang mendisrupsi bisnis-bisnis brick and mortar, krisis pandemi selama boleh dibilang 12 bulan terakhir ini benar-benar menjadi ujian bagi industri yang mengandalkan interaksi personal, seperti industri pariwisata, perhotelan, penerbangan, restoran, maupun retail. Meskipun demikian, data yang ada menunjukkan bahwa walaupun 85% usaha e-commerce mengklaim bahwa mereka mengalami penurunan volume transaksi maupun pendapatan usaha, faktanya GMV e-commerce masih diproyeksikan tumbuh lebih dari 50% dari sekitar 21 miliar dolar US dollar di tahun 2019 menjadi 32 miliar dolar di tahun 2020. Ya. Hal ini tentunya dapat dipahami karena pandemi juga mendorong peningkatan transaksi online. Karena keamanan untuk lebih banyak tinggal di rumah, keamanan dan kenyamanan untuk dapat lebih banyak tinggal di rumah, dan juga preferensi terhadap transaksi non-tunai mendorong peningkatan transaksi online. Di sisi lain, kalau kita dampak dari peningkatan kegiatan kita yang sangat berbasis online, ini tentunya terjadi juga peningkatan di dalam isu cyber security, ya, khususnya terhadap keamanan data personal maupun data bisnis. Kalau kita lihat sekarang ini hacking terhadap personal account maupun baik dari segi yang kelihatannya tidak begitu berbahaya seperti misalnya akun WhatsApp, Facebook, sampai dengan internet banking atau akun perbankan cukup marak terjadi di akhir-akhir ini. Next slide. Pengalaman kita selama 9-12 bulan terakhir ini ditambah dengan harapan dari vaksin dan pengetahuan baru untuk mengatasi pandemi, membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan transformasi, baik secara bisnis maupun operasionalnya, untuk dapat beradaptasi dengan kondisi normal baru, dan mengadopsi juga peluang yang ada pasca pandemi COVID-19. Secara umum, transformasi perusahaan dilakukan untuk menjaga kelangsungan bisnis atau business continuity perusahaan. Bagaimana yang intinya adalah bagaimana kita menjaga produktivitas dengan aman. Aman ini dalam arti staf kita dalam kondisi yang terjaga, tidak mudah terdampak virus, maupun juga kelangsungannya. Dan juga dapat beroperasi secara ekonomis dengan terus secara berkelanjutan, ya. Jadi sustainable economic value, ya. Ini juga berarti mencari peluang untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi, dan juga tentunya bagaimana kita menerapkan strategi digitalisasi. Ya. Next slide. Tidak dapat dipungkiri, pandemi ini juga mendorong proses digitalisasi yang semakin cepat. Sebagai contoh, research dari EY menunjukkan bahwa sejak lockdown itu penggunaan fintech application itu justru tumbuh 72% dibanding sebelum lockdown. Seperti kita sadari, ini tentunya bukan fakta yang mengejutkan karena seperti tadi, memang pandemi ini sangat mendorong kita untuk lebih banyak
atau mempercepat proses digitalisasi. Karena pandemi COVID ini pada dasarnya memaksa dunia, termasuk di Indonesia, untuk menjadi lebih terisolasi sebetulnya. Kondisinya tentunya bisa dibayangkan kalau di zaman dahulu kala, sebelum kita memiliki teknologi digitalisasi, tentunya isolasi ini akan membuat masalah besar, ya. Tapi dengan adanya kemampuan teknologi saat ini, tentunya ini merupakan tantangan yang makin mendorong percepatan di sisi digitalisasi. Social distancing yang merupakan cara yang efektif untuk memperlambat penyebaran virus menjadi salah satu penyebab utama kita menjadi semakin terisolasi gitu, secara fisik, ya. Akibatnya semua kegiatan yang mengandalkan kontak antar manusia harus dianggap sebagai berpotensi untuk menyebarkan virus. Nah, seperti saya sampaikan, digitalisasi akan menjadi jembatan yang dapat menghubungkan gap yang ditimbulkan oleh aturan shutdown atau kalau di kita PSBB ya, pembatasan skala besar, maupun juga social distancing. Nah, oleh karena itu, ketergantungan atau dukungan perangkat digital dan teknologi menjadi sarana yang sangat penting untuk agar kita tetap dapat bekerja, belajar maupun berbelanja, ya. Sebagai 3 fungsi utama atau kegiatan utama kita dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, next slide please. Ya. Kalau kita lihat, seperti disampaikan, memang enterprise architecture ini adalah suatu dapat membantu kita untuk dapat melakukan digitalisasi bisnis. Kalau kita hanya memanfaatkan atau menjadi dalam tanda petik korban pandemi, melakukan digitalisasi karena terpaksa, ini tentunya adaptasi atau penerapan digitalisasi ini akan dilakukan secara terburu-buru, cenderung reaktif, dan kurang terencana. Pendekatan enterprise architecture dapat membantu perusahaan untuk dapat mendigitalisasi bisnisnya dengan lebih terstruktur, ya, karena enterprise architecture merupakan sarana untuk memberikan pendekatan yang terstruktur untuk mendukung perubahan dengan memberikan wawasan yang jelas tentang aset teknologi atau kemampuan kita secara teknologi pada saat ini dan bagaimana keselarasannya dengan kebutuhan bisnis. Pada prinsipnya, IE akan membantu perusahaan untuk dapat memahami dengan jelas keterkaitan antara tujuan bisnisnya, pengalaman pelanggan atau customer yang diharapkan, juga nilai-nilai, aliran nilai yang ingin diberikan kepada pelanggan dengan aplikasi, proses, maupun proyek yang dimiliki perusahaan yang merupakan kapabilitas bisnis yang dimiliki maupun yang direncanakan ke depan. Ya. Jadi pendekatan enterprise architecture ini akan membantu kita untuk tidak hanya bersikap reaktif terhadap digitalisasi, tapi juga melakukannya secara strategis, secara terstruktur, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Ya. Next slide. Ya. Secara prinsip, dalam konteks enterprise architecture, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan atau untuk melakukan transformasi bisnis dengan menggunakan pendekatan enterprise architecture. Yang pertama tentunya kita harus memahami tujuan bisnis yang ingin dicapai. Apakah kita ingin melakukan fokus pada apa nilai-nilai bisnis yang ingin kita capai. Ya. Kemudian yang kedua tentunya bagaimana kita mendefinisikan roadmap atau perjalanan
secara strategik roadmap-nya ya, atau apa namanya, rencana perjalanannya. Kemudian juga kita perlu mendefinisikan kembali bagaimana pengalaman pelanggan yang ingin dicapai. Ya. Kemudian berikutnya kita juga perlu memastikan bahwa semua produk dan layanan yang diberikan memang betul-betul memberikan nilai yang kita harapkan kepada pelanggan. Ya. Dan berikutnya lagi, langkah kelima biasanya kita melakukan prioritasasi inisiatif yang paling banyak memberikan nilai tambah berdasarkan nilainya ya, supaya kita yang most valuable inisiatif itu kita lakukan terlebih dahulu. Ya. Kemudian juga kita melakukan, tentunya seperti tadi, kita perlu melakukan langkah-langkah mitigasi terhadap ancaman-ancaman cyber security khususnya ya. Dan terakhir tentunya kita harus secara terus-menerus melakukan monitoring terhadap kinerja IT portfolio yang kita miliki. Langkah-langkah ini mungkin secara umum sudah sangat umum atau biasa dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dalam penerapan transformasi bisnis ya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana penerapan langkah-langkah ini dalam demo berikut yang mencerminkan real case ya, kasus nyata pemanfaatan enterprise architecture untuk melakukan transformasi bisnis. Ya. Ini mengakhiri presentasi saya. Sue, back to you for the demo. Ya, thank you. Terima kasih semuanya. Pada demo hari ini, kita akan memakai use case contoh, yaitu sebuah perusahaan pengelola bandara yang melakukan merger bisnis-bisnis mereka di masa pandemi COVID ini. Sekarang, perusahaan ini sedang melakukan perubahan tujuan bisnis mereka agar lebih customer-centric. Mereka ingin berfokus lebih kepada pelanggan. Kemudian bisa meningkatkan revenue yang mereka miliki sekarang, serta meningkatkan keamanan. Perusahaan ini menggunakan Hopex sebagai source of truth di proses enterprise arsitekturnya. Kita akan melihat bagaimana mereka dapat menentukan tujuan bisnis baru, kemudian memodifikasi atau menambah produk-produk dan layanan baru untuk membantu kebutuhan bisnis mereka. Lalu mereka meningkatkan pengalaman boarding yang harus dilalui pelanggan untuk naik pesawat, serta meningkatkan pemeliharaan dan keamanan pesawat. Pada sesi ini, kita akan melihat bagaimana Hopex IT Business Management dapat membantu IT leaders di perusahaan pengelola bandara ini untuk menentukan IT roadmap, melakukan transformasi IT, serta meningkatkan manajemen IT portfolio yang mereka miliki untuk mengatur aset-aset IT yang dimiliki dan mengubah IT landscape-nya untuk mencapai tujuan bisnis yang mereka miliki. Dengan adanya proses merger dan akuisisi di perusahaan ini, aset-aset dan sumber daya IT harus juga di-merger. Jadi, hal pertama dan utama yang perlu diketahui adalah apa saja kapabilitas bisnis yang dimiliki. Dan untuk hal ini, Hopex dapat memberikan bisnis capability map seperti yang ditampilkan secara otomatis. Bisnis capability map ini digunakan oleh tim IE untuk mengerti core business capability yang mereka miliki dan dapat memetakannya dengan aset IT seperti bisnis proses, aplikasi, dan aset pendukung lainnya.
Agar dapat menyesuaikan IT dan bisnis dengan efisien, sangatlah penting untuk memahami misi, visi, dan tujuan perusahaan. Perusahaan pengelola bandara ini bisa mengumpulkan strategi bisnis mereka dengan menggunakan business motivation model yang bisa membantu mereka untuk bekerja dengan tim bisnis, menentukan misi, visi, tujuan, dan strategi untuk memberikan informasi bisnis konteks secara menyeluruh. Di level yang lebih teknis, pahami tujuan dan strategi yang diperlukan di setiap tahapan transformasi dari bisnis roadmap mereka. Item-item strategi ini akan menjadi fondasi untuk kebermanfaatan sistem IT untuk kebutuhan bisnis mereka. Setelah bisnis motivation model sudah siap, perusahaan bisa membuat strategic roadmap. Di sini mereka bisa memvisualisasikan masing-masing tujuan bisnis dan bisnis capabilities yang dibutuhkan untuk memastikan tujuan tercapai di masing-masing tahapan transformasi. Misalnya, transformasi manajemen makanan dan minuman untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Sebagai bagian dari meningkatkan kepuasan pelanggan, penting untuk mengetahui pengalaman pelanggan. Untuk ini, perusahaan dapat memanfaatkan perjalanan pelanggan untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan dan melihat bagaimana pelanggan berinteraksi dengan perusahaan. Di sini kita bisa mengetahui kritik atau saran dari pelanggan dari berbagai channel seperti website, survei, dan meningkatkan pelayanan untuk pengalaman boarding pesawat yang lebih baik bagi pelanggan. Perusahaan kemudian dapat mengetahui setiap pengalaman di setiap tahap yang berbeda dan di setiap fasenya akan dikaitkan dengan harapan pelanggan yang dikumpulkan melalui sistem kritik dan saran. Di sini kita dapat melihat pelanggan tidak senang dengan proses check-in. Dan di Hopex kita dapat mengubah pengalaman ini dengan sumber daya yang mendukung fungsionalitas bisnisnya dan hal-hal tidak menyenangkan yang terjadi. Alternatifnya, perusahaan dapat memetakan kapabilitas bisnis ke value stream untuk memastikan upaya yang dilakukan menjangkau pelanggan. Di sini mereka bisa meningkatkan pengalaman check-in yang pelanggan rasakan. Perusahaan dapat menentukan tahapan-tahapan yang diperlukan untuk memuaskan pelanggan. Di sini kita dapat melihat bahwa dengan menyediakan layanan maskapai penerbangan kepada penumpang, value stream-nya dirancang untuk fokus pada pengalaman keberangkatan yang lebih baik bagi pelanggan. Dan bisnis dapat dengan mudah mengidentifikasi kemampuan bisnis yang diperlukan untuk mendukung setiap tahap value stream-nya. Dan jika ada kapabilitas yang diperlukan hilang, perusahaan akan mengidentifikasi apa yang diperlukan untuk mengembangkan atau memperoleh kapabilitas bisnis yang baru. Sekarang, setelah mereka mengetahui kapabilitas bisnis yang masuk dalam cakupannya, tim IE dapat memprioritaskan transformasi yang diperlukan berdasarkan penilaian kapabilitas bisnis pada berbagai parameter yang sudah ditentukan. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, portfolio project dapat digunakan untuk memasukkan proyek-proyek transformasi yang diperlukan, menggunakan dendrogram yang dibuat secara otomatis seperti ini. Perusahaan akan memiliki informasi menyeluruh end-to-end atas inisiatif mereka. Misalnya, memperkenalkan platform online baru yang akan mencakup aplikasi yang diperlukan, dan layanan IT untuk memenuhi persyaratan check-in, sehingga dapat membantu mendukung kapabilitas bisnis
manajemen penumpang. Demikian pula pada laporan yang sama, kita dapat melakukan analisa solusi untuk mengatasi keluhan lain seperti manajemen bagasi. Sekarang kita mengetahui tujuan bisnis, kapabilitas bisnis yang terdampak, dan apa saja area-area yang perlu dan bisa diperbaiki. Saatnya untuk melakukan transformasi yang kita butuhkan. Kita perlu memprioritaskan masing-masing proyek ini berdasarkan penyelarasan strategi untuk memastikan kita bekerja pada inisiatif tersebut secara efektif. Kriteria transformasi juga dapat dibuat dengan mudah, dan inisiatif transformasi dapat dinilai melalui kriteria yang relevan dengan bisnis. Sekarang saatnya untuk mengeksekusi strategi dengan merencanakan roadmap project dengan tanggal dimulai dan tanggal berakhirnya, serta memetakan deliverables untuk masing-masing inisiatif. Hopex akan membantu perusahaan untuk menyelaraskan IT dan bisnis untuk memberikan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Hopex bisa mengelola inventaris teknologi kita dan siklus hidupnya di repositori yang Hopex miliki, dan selalu memberikan informasi kepada tim development untuk menggunakan teknologi yang tepat guna sesuai standar perusahaan. Kode warna dan indikator peringatan akan memungkinkan kita untuk sepenuhnya melakukan mitigasi atas resiko teknologi yang ada. Portal yang kita lihat sekarang ini adalah Hopex 360. Diambil dari inventory yang sudah dibuat sebelumnya. Dengan menggunakan visualisasi yang out of the box seperti ini, C-level akan memiliki gambaran lengkap tentang ekosistem IT yang mereka miliki. Dan mereka akan dapat membuat keputusan berdasarkan informasi ini, seperti aplikasi yang berkembang seiring waktu berjalan, jumlah aplikasi berdasarkan jenis hosting, jumlah aplikasi yang didukung oleh teknologi yang obsolet atau dependensi ke vendor, serta menelusuri informasi penting yang mereka butuhkan seperti daftar teknologi yang dilarang. Mereka dapat memvisualisasikan dampak dari teknologi yang obsolet pada bisnis mereka di masa depan. Dashboard lain seperti rationalization akan membantu mereka untuk fokus pada portfolio yang berbeda berdasarkan prioritas dan memahami dampak rationalization aplikasi pada capabilities bisnis yang mereka miliki dari waktu ke waktu. Format table akan memberi mereka analisa kuantitatif setiap kapabilitas bisnis dari waktu ke waktu. Selamat pagi semuanya, dan terima kasih Pak Munin. Yeah, thank you Pak Munin for setting the scene. So we're going to switch to English from now on. So I hope you enjoy the demonstration. If I summarize briefly this demonstration, we just saw on how to drive your business thanks to enterprise architecture. There are 6 key steps to follow. First one, understand your organization objectives. Second, define your strategic roadmap. Third, reinvent customer experience. Fourth, assess business capabilities, prioritize strategic initiatives according to the value they provide to your organization. The fifth is to standardize your IT landscape and mitigate your cybersecurity risk. And sixth, monitor your IT portfolio performance. And as you saw, all these steps are easily done in OPEX. Yet, this is only thanks to our outcome-driven EA approach, which blends state-of-the-art technology, but also years of implementing successfully EA practice across the world. And this approach mainly relies on 4 pillars, which I'm going to explain to you right now.
Next slide. Yeah. First of all, our business outcome approach is result driven. And to achieve that, we have identified over 30 clear use cases, bringing quick and strong value to our customers. The perk of this use case is to progressively increase the value of your work and the influence of your EA department by adding new use cases. When you start an initiatives, EA is not necessarily perceived as bringing a lot of value, as it is mostly about collecting the data, setting up the scene. Yet, rapidly, by focusing on a couple of key use cases, you can rapidly be perceived as useful and start to produce value for some of the stakeholders. And from there, the enterprise architecture department becomes trusted and has a reputation for delivering value. And this goes to the point where EA becomes truly influential and is perceived as an internal consultancy by the business leaders. Let me give you an example. For instance, here's a progressive rollout where we would be starting by taking the inventory of your IT assets. And this step already brings value to the business by bringing visibility into your IT assets. Once this step is completed, you can start doing impact analysis and move to a second step where you assess and analyze your application portfolio based on various criteria, such as cost, level of compliance, business value, features provided. These steps increase visibility into your applications and let you understand which ones should be removed and the one to invest in. In the third step, you can mitigate risk tied to technology obsolescence. And this can easily be done by subscribing to an external digital library containing information such as end of life and end of support. Then you can share this information about technology risk within your organization to ensure that the various stakeholders don't use obsolete technologies in their project or technology that wouldn't comply with your company standards. Finally, once you have IT rationalization underway, you are well positioned to begin a fourth use case, IT strategic planning, which will let you seamlessly align with your company business initiatives. Goal of this use case is to enable IT leaders to create, prioritize IT projects, understand how IT projects support business objectives. And this helps enhance IT strategic planning and tighten the link between strategy, project execution, as well as providing support for quickly evolving business strategies. The second pillar, which we have on screen, is the user experience. You can have the best approach and methodology if you don't get a good experience to you. If you don't provide a good experience to your user, you won't be able to succeed. This is exactly why OPEX is a full web-based platform with intuitive, modern UX and extensive collaborative features. All is done to ensure stronger adoption from IT and business stakeholders. The third pillar is data collection. This is not just about the value you get, but how fast you get it. This faster time to value is achieved by connecting OPEX to third-party applications using Open API and out-of-the-box integration. Indeed, OPEX is an open platform with a robust API that can be used for all your integration needs, and especially production planning tools, project management tools, agile tools, or CMDB tools. Some valuable integration, for instance, we can provide our integration with tools like Jira, Confluence, ServiceNow, Tableau, or Flexera. We also have ready-to-use connection with Microsoft tools such as Office, and this allows you to bulk upload all your inventory content in a simple Excel spreadsheet, for instance, as soon as you start. The last pillar is maybe the most important. It's about providing valuable business outcome. A lot of solutions have plenty of out-of-the-box reports, but
While it sounds nice, it only makes sense if they have been set up to achieve precise goals and support specific use cases. And this is exactly what we have achieved with OPEX. For each of the use cases I mentioned before, we have established a series of reports providing insightful information and answering specific questions to help executive team taking the right decisions. So we are reaching the end of this presentation, and we'll answer in few seconds a couple of questions you may have. If you don't mind, we will do it in English. I just wanted to thank you for your time. I hope we convince you of the benefits of EA to transform successfully to your business. And if yes, well, then get ready to the new normal. Leverage on the know-how of Icon to reinvent your business with enterprise architecture and accelerate your recovery using OPEX, a powerful yet easy to use EA solution. Thank you very much. Terima kasih. If anybody has any questions, please either type them in the question box or you can write to us afterwards as well. But as we have Thomas and Pak Munin on the panel today, if you have any questions, now would be the right time to do it. We'll wait for maybe a couple of minutes for now. Okay, we have one question. I think Thomas, you can pick this up. The question is, what is the model of commercial needed for OPEX? Well, first of all, you have to decide whether you want to set up OPEX on your premise or on the cloud. So we can provide both, and we have a full SaaS implementation available. And then when it comes to the type of users you would need. So for in terms of users, we're making the distinction between the main users who have full access to the solutions. Contributors, it's people who are going to have a light use of the platform. They're going to be involved in the workflow approval. They're going to contribute to update certain information, and of course, they will have the ability to run all the reports, to do analysis on the repository. And last but not least, we have the end user, which are basically readers, and they're going to consume the information that you are making available to them. Thank you, Thomas. I hope that answers your question. If anyone else has a question, please use the question box on the sidebar to ask. Okay, we have one more question from Sigit. This is about OPEX ITBM being a product of Mega OPEX. So he's asking if we have any plans to present on OPEX business process analysis or information architecture, etc. And since today's presentation was mainly focused on IT business management, Thomas, do you want to take this one? So I'm sure we can arrange some other webinars addressing the topic of OPEX business process analysis as well. Sure. I mean, today was really about looking at the use case, which are, I would say, a hot topic today, especially in regards of COVID, the new normal. So we see a lot of organizations who are trying to rationalize their application landscape, saving costs,
also moving towards more digital and SaaS related setup. So that requires to have a good understanding of their IT portfolio. So that's why today was dedicated about the solutions that covers such use cases, ITBM. We have other solutions, as you mentioned, like information architecture, more driven around data governance, as well as business process analysis, which is a business process solution. If you want, you can reach out to us, and we can have a dedicated demonstration. If you want to know more about our product, we'll be glad to provide it to you. Okay, I have one more question here, which is also product related. Is there any product that is being planned to address the topic of sustainability or global environment enabler? Not that I'm aware of. That's not something we have currently in our roadmap. Okay, so I think we have time to take one last question. So we'll wait one more minute, and if you have any questions, last chance, put them in the question box. Okay, we don't seem to have any more questions coming in. Pak Munian, do you have any last words to summarize? Yes, sure. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian atas kehadirannya. Mudah-mudahan webinar hari ini memberi pencerahan juga mengenai bagaimana kita bisa menggunakan Mega Hopex untuk melakukan pendekatan yang lebih sistematis untuk mengelola bisnis kapabilitas yang dimiliki perusahaan agar dapat mendukung transformasi bisnis maupun operasional, khususnya dalam hal proses digitalisasi. Ya, mudah-mudahan webinar kali ini bisa bermanfaat buat Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Feel free untuk kontak kami maupun Mega untuk jika ada pertanyaan lanjutan atau keinginan untuk dapat memahami produk ini dengan lebih baik. Ya. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat dari kami semua. Thank you, Su. Okay, thank you. Terima kasih semuanya. Di sini kami akan end the webinar. Saya harap awak semua akan bergabung lagi sekali lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih.